Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asraqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin pada hari Ahad. Pada pertemuan kita di hari ini, insyaallah kita akan mempelajari surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin, para ulama berbeda pendapat apakah surah ini masuknya Makkiyah atau Madaniyah. Menurut Ibnu Mas'ud, surah ini adalah Makkiyah. Artinya turun di mana? Di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Tapi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa surah Al-Mutaffifin ini turunnya di Madinah. Ini yang pertama kali turun di Madinah setelah Nabi hijrah ke sana. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, kanu min akhbathin nasi kailan, penduduk Madinah itu adalah orang yang paling buruk takarannya. Orang yang paling buruk takarannya, timbangannya. Fa anzalallahu ta'ala wailul lil mutaffifin. Maka Allah Ta'ala menurunkan surat wailul lil mutaffifin, fa hassanul kaila ba'da dzalika. Maka kemudian mereka memperbaiki takaran mereka setelah turunnya ayat ini. Bahkan sampai turun pujian, siapa yang paling bagus takarannya? Penduduk Madinah atau penduduk Makkah? Maka sahabat Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang mengatakan surat ini turun untuk ahli Madinah. Jadi mereka lebih baik. Hanya saja sebagian dari surat ini itu turunnya di Makkah. Jadi yang mengatakan surat ini Madaniyah mengatakan sebagian dari surat ini turunnya di Makkah. Itu ayat 29 dan beberapa ayat setelahnya yang menceritakan tentang orang-orang kafir yang mengolok-olok orang beriman. Makanya kemudian dua pendapat ini dititik temukan bahwa
Yang mengatakan surat ini madaniyah dan yang mengatakan surat ini makkiyah, sesungguhnya surat ini sebagiannya turun di Makkah, sebagiannya turun di Madinah. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Surat Al-Mutaffifin, penamaan ini diambil dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama, lil mutaffifin, diambil dari kata al-mutaffifin dalam ayat yang pertama ini. Wailul lil mutaffifin, celakalah al-mutaffifin. Celakalah al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Allah sendiri di sini yang menjelaskan tentang al-mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ya, tadinya saya pengen menerjemahkan harfiah, tapi terjemah harfiah oleh jumhur ulama dilarang. Ya. Kebanyakan para ulama melarang terjemah harfiah untuk Al-Quran, karena tidak setiap kata yang ada di Arab ada dalam bahasa lain. Gitu. Ya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mutaffifin ini adalah orang-orang yang apabila mereka meminta timbangan kepada orang lain, maka mereka minta supaya dipenuhi timbangannya. Jadi kalau mereka membeli, maka mereka minta kepada penjual supaya timbangannya, takarannya dipenuhi, jangan dikurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain dan menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Nah, tadi sebagai pembeli, sekarang jadi penjual. Kalau mereka menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi timbangannya dan takarannya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Tidakkah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azimin, liyaumin azim, yaitu pada hari yang sangat agung. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia bangkit menuju Rabbul Alamin. Pada hari manusia bangkit menuju Rabbul Alamin. Ya, itu terjemahannya. Nah, sekarang kita lihat penafsirannya. Wailul lil mutaffifin. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wal muradu bit tatfifi hahuna al bukhsu fil mikyali wal mizan, imma bil lizdiyadi in iqtada minan nas wa imma bin nuqsani in qadahum. Yang dimaksud dengan tatfif itu kata dasarnya
dan mutaffifin itu isim fa'ilnya. Jadi yang dimaksud dengan mutaffifin di sini adalah kecurangan dalam timbangan, dalam takaran dan timbangan. Baik dengan minta lebih, seandainya dia meminta takaran atau timbangan kepada orang lain, dia sebagai pembeli, maupun dia mengurangi ketika dia menimbang atau menakar untuk orang lain. Walihada fassara ta'ala al-mutaffifin alladzina wa'adahum bil khasar wal halak wa huwal wail. Oleh karena itu Allah Ta'ala langsung mentafsirkan, menjelaskan siapa al-mutaffifin yang diancam dengan kerugian dan kebinasaan. Alladzina idza iktalu 'alan nas, ay minan nas. Ala di sini kata Imam Ibnu Katsir artinya min, yaitu orang-orang yang apabila dia meminta takaran atau timbangan kepada orang lain, yastaufun ay ya'khuduna haqqahum bil wafi waz zaid, yaitu mereka mengambil hak mereka dengan penuh atau lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun ay yankusun, mereka mengurangi timbangan atau takarannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ancaman bagi orang-orang yang berlaku curang di dalam bermuamalah terhadap orang lain. Dan penafsiran mutaffifin dengan masalah kecurangan dalam takaran dan timbangan, menurut para ulama, ini adalah penafsiran dengan percontohan yang pada maknanya itu berlaku umum. Setiap kecurangan ketika melakukan muamalah dengan orang lain, maka itu masuk dalam penamaan al-mutaffifin, yaitu orang-orang yang kalau dia mengambil hak dia dari orang lain, maka dia meminta penuh bahkan lebih. Tapi kalau dia menunaikan kewajiban dia terhadap orang lain, maka dia menguranginya. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir Juz Amma, beliau memberikan banyak percontohan. Di antaranya percontohan dalam rumah tangga antara suami istri. Bila suami menuntut hak penuh kepada istrinya supaya istrinya melayani suami dengan penuh, dan itu merupakan hak suami, tapi kemudian si suami dia mengurangi apa yang jadi kewajiban dia terhadap istrinya, maka dia termasuk mutaffifin. Demikian juga sebaliknya. Kalau seorang istri minta dipenuhi apa yang menjadi haknya kepada suaminya, apa yang menjadi haknya minta supaya dipenuhi oleh suaminya, tapi si istri dia dalam melakukan kewajiban kepada suaminya teledor, dia mengurangi tugas kewajiban terhadap suaminya, maka dia pun termasuk mutaffifin. Demikian juga dalam pekerjaan. Kita bekerja, minta gaji full, tapi dalam pelaksanaan tugas, ya kita mengurang-urangi, maka itu juga termasuk dalam mutaffifin. Maka ini antara hak dan kewajiban, dan itu perkara yang lazim senantiasa berbarengan antara hak dan kewajiban ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia.
Maka ayat ini menganjurkan kepada kita, surat ini menganjurkan, memerintahkan kepada kita antara hak dan kewajiban supaya berjalan sama, seimbang. Ketika kita meminta hak kita dipenuhi oleh orang lain, maka kita pun melaksanakan kewajiban kita kepada orang lain adalah dengan penuh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah mengurai timbangan atau takaran ini masalah yang sangat berat. Bahkan Allah Ta'ala telah mengadab sebuah kaum gara-gara masalah ini, yaitu kaum Nabi Syuaib, negeri Madian. Ya. Allah telah menghukum mereka. Ketika Nabi Syuaib datang kepada kaumnya, mendakwahi kaumnya, maka beliau mendapati kaumnya mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Maka beliau perintahkan untuk wa auful kaila wal mizan, dan penuhilah takaran dan timbangan. Tetapi kaumnya tidak mengindahkan apa yang menjadi teguran dan syariat yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengadab mereka. Mengadab mereka, ya. Sampai negeri mereka diangkat ke atas. Adabnya itu diangkat oleh malaikat ke atas. Akan gonggongan anjing di tempat tersebut itu terdengar di langit, kalau dia diangkat ke atas. Kemudian setelah itu diturunkan dalam keadaan terbalik. Dalam keadaan terbalik. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa tersebut. Dosa kecurangan di dalam bermuamalah. Ya. Kemudian ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay ma yakhafu ulaika minal ba'thi wal qiyami baina yaday man ya'lamus saraira wad dhamaira fi yaumin 'azimil hauli katsiril faza'i jalilil khutabi man khasira fihi udkhila naran hamiyah. Beliau berkata, tadi terjemahannya apa? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Kapan? Liyaumin 'azim, pada hari yang agung. Maka beliau mengatakan, apakah mereka tidak takut? Di sini beliau menafsirkan dengan kata-kata takut. Ya karena memang orang yang berlaku seperti ini, ketika di dunia dia berbuat zalim, seolah-olah dia tidak takut akan hari kebangkitan. Tidakkah mereka takut dari kebangkitan di hadapan Allah yang Maha mengetahui rahasia-rahasia dan perkara-perkara yang tersembunyi, yaitu dibangkitkan pada hari yang sangat agung, sangat besar rasa takut dan sangat besar urusan di hari tersebut. Siapa yang rugi di hari tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Hari yang sangat agung, agung urusannya, sangat besar urusannya, sangat besar kesulitannya. Sehingga di sini Imam Ibnu Katsir menyampaikan beberapa hadis berkenaan dengan keadaan manusia pada hari yang sangat agung urusannya tersebut, yaitu pada hari kebangkitan. Satu saja yang saya ambil hadisnya, karena hadis-hadis yang lain juga sama senada
dengan hadis yang akan saya bacakan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala al-Imam Malikun an-Nafi'. Berkata Imam Malik, beliau meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari dibangkitkannya manusia menuju kepada Allah Rabbul Alamin, hatta yaghiba ahaduhum fi rushhihi, sampai seseorang itu tenggelam dalam keringatnya, ila ansafi udunaihi, sampai pertengahan telinganya. Rasulullah SAW mengatakan, pada hari dibangkitkannya manusia, maka ada manusia yang dia tenggelam dalam keringatnya sampai keringatnya tersebut menenggelamkan sampai pertengahan telinganya. Iya, hari yang sangat berat. Hari yang sangat berat. Dalam hadis lain tentang keadaan keringat manusia, hatta innal araqa layal jamur rijala ila ansafi adhanihim, sampai keringat itu mengikat seseorang sampai pertengahan telinga mereka. Dalam hadis lain, wa minhum man yablughu ila saqaihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai betisnya. Wa minhum man yablughu ila wasatihi, ada juga yang sampai kepada pertengahan badannya. Wa minhum man yaljamuhul araq, dan ada di antara mereka yang keringat itu sampai kepada mengikat mulut-mulut mereka. Jadi pada hari tersebut manusia berkeringat. Disebutkan dalam sebuah hadis, matahari didekatkan kepada manusia pada hari kebangkitan 1 mil. Jarak manusia kepada matahari 1 mil. Sebagian ulama mentafsirkan 1 mil dalam hadis ini, 1 mil jarak yang diketahui oleh kita. Kalau dikonversikan kepada kilometer, 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. Itu kalau dikonversikan kepada ukuran kilometer. Dan sebagian ulama mengartikan mil di situ, mile itu celak mata. Ketika mencelak mata. Jadi jaraknya antara bulu mata dengan mata, antara celak mata dengan mata. Menunjukkan sangat dekatnya apa? Matahari. Sekarang katanya jarak matahari berapa dari bumi, Pak Iwan? 150 juta kilometer katanya ya. Karena nggak pernah ada yang ngukur. Katanya 150 juta kilometer. Kalau matahari sedang keluar full, nampak full oleh kita, ya, dalam keadaan cuaca apa? Cerah, panasnya sangat terasa oleh kita. Apalagi ini jaraknya cuma 1 mil. Jarak yang begitu jauh saja kita sudah berkeringat, apalagi 1 mil. Ya, maka ini menunjukkan betapa beratnya hari kebangkitan. Nah, orang-orang yang berlaku curang ini, apakah mereka tidak takut terhadap hari tersebut? Ya, pelajaran dari 6 ayat yang pertama surat Al-Mutaffifin. Yang pertama, larangan mengurangi timbangan dan takaran. Dan ini dosa besar. Yang kedua, nah kalau yang pertama tadi khusus dalam timbangan dan takaran. Yang kedua ini umum. Larangan berlaku curang.
Kemudian pelajaran yang ketiga, kewajiban memenuhi kewajiban. Kewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita. Terhadap orang lain. Kemudian pelajaran berikutnya, adalah beriman kepada adanya kebangkitan di hari kiamat nanti. Beriman kepada adanya kebangkitan di hari kiamat nanti. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, baik berupa kebaikan maupun berupa keburukan, yang tadi disebutkanlah keburukan, yaitu bersikap curang, maka ini semuanya ada pertanggungjawaban di hari kebangkitan nanti. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Kalla ini kalimatu rod'in wa zajrin. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya kalimatu rod'in wa zajrin, yaitu perkataan untuk menyangkal, ya, menyangkal dan melarang. Ya, dalam bahasa kitanya sekali-kali itu tidak benar, gitu ya. Atau janganlah begitu. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar berada di dalam sijjin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah kamu apa itu sijjin? Dan tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum marqum. Kitab yang tadi diceritakan dalam ayat 7, bahwa kitab atau catatan orang-orang durhaka benar-benar berada di dalam sijjin. Kitabum marqum itu adalah kitab atau catatan yang terjaga. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan. Tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, apabila dibacakan, tutla dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala dia berkata, asatirul awwalin, itu dongeng orang-orang terdahulu. Itu dongeng orang-orang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak benar perkataan mereka, Quran adalah dongeng orang-orang terdahulu. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak benar. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Benar-benar terhalang dari melihat kepada Allah Ta'ala. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Ya. Ayat yang ke-7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Apa tadi terjemahnya? Sekali-kali tidak benar apa yang mereka perbuat berupa kecurangan. Sekali-kali tidak benar apa yang mereka kira tidak ada kebangkitan. Atau janganlah berbuat begitu. Itu berbuat apa? Kecurangan. Sesungguhnya kitab atau catatan orang-orang yang berbuat durhaka benar-benar berada di dalam sijjin. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay anna masirahum wa ma'wahum la fi sijjin. Maksudnya bahwa tempat kembali orang-orang yang durhaka dan tempat tinggal orang-orang durhaka nanti di hari kiamat la fi sijjin, benar-benar di dalam sijjin. Jadi ayat ini menceritakan tentang tempat kembali dan tempat tinggal orang-orang yang berbuat durhaka. Yaitu di mana? Sijjin. Apa itu sijjin? Sijjin kata beliau minas sijni, diambil dari kata-kata sijen. Sekarang sijen itu apa? Penjara ya. Sijen itu sekarang penjara ya. Nah, sijen itu wahwa dik. Artinya sempit. Jadi sijin ini adalah tempat yang sempit. Jadi tempat kembalinya dan tempat tinggalnya orang-orang yang berbuat durhaka. Itu orang-orang kafir. Dan orang-orang beriman yang berbuat durhaka, yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka masuk sijjin, maka tempat kembali mereka adalah di sijjin. Waliyadzubillah. Sijjin ini adalah neraka. Kemudian beliau mengatakan tentang apa itu sijjin. Beliau mengatakan, "Tsumma qad qala qailun hiya tahtal ardis sabi'ah." Sijjin itu letaknya di bawah bumi lapisan yang ketujuh. Rasulullah SAW mengatakan bahwa bumi itu 7 lapis. Nah, sijjin di bawah lapisan yang ketujuh. Dan itu disebutkan di dalam hadis ya. Dalam hadis Al-Barra bin Azib
hadisnya panjang. Di situ dikatakan bahwa ruhul kafir, tentang ruh orang kafir, ketika seorang kafir itu mati, maka Allah Ta'ala katakan uktubu kitabahu fi sijjin, catatan ketetapan untuk orang tersebut adalah dalam sijjin, wahia ya tahta al-ardis sufla, dan itu berada di bawah lapisan bumi yang paling bawah, di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Kemudian sebagian ulama mengatakan sijjin itu diambil dari kata-kata as-sijnu yang artinya ad-dhiqu, itu tempat yang sempit. Nah, antara dua penafsiran ini atau dua pendapat ini sebenarnya ini tidak saling bertentangan. Karena sijjin tadi dikatakan itu di bawah lapisan bumi paling bawah. Kemudian sijjin itu artinya adalah tempat yang sempit. Maka sebenarnya ini bukan dua hal yang bertentangan, dua penafsiran. Kenapa? Beliau mengatakan, fa innal makhluqati kullama tasafala minha dhaqa wa kullama ta'ala minha ittasa'a. Karena setiap makhluk semakin ke bawah itu apa? Sempit. Dan semakin ke atas itu lebih luas. Jadi itu struktur makhluk ya, dari bawah ke atas. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Bumi ini dibandingkan dengan kursi, bumi yang 7 dan langit yang 7, dibandingkan dengan kursi wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, maka 7 bumi dan 7 langit ini bagaikan 7 keping uang yang berada di lapangan yang sangat luas. Itu berarti kursi itu lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan langit dan bumi. Dan langit lebih luas daripada apa? Bumi. Kemudian ke atas lagi, kursi yang begitu besar dibandingkan dengan arsy, maka bagikan 1 keping koin berada di mana? Lapangan yang luas. Jadi semakin ke atas semakin apa? Luas. Jadi neraka itu tempatnya di bawah. Sementara surga tempatnya di mana? Di atas. Karena surga itu atapnya adalah arsy. Ya. Kemudian neraka itu adalah tempat azab. Ya. Neraka adalah tempat azab. Maka pantas ya apabila tempat azab tersebut itu kondisinya adalah apa? Sempit. Kondisinya adalah sempit. Sementara kalau surga itu tempat apa? Nikmat. Maka diceritakan bahwa kondisi surga itu apa? Sangat luas. Seluas langit dan bumi. Ini lebih luas daripada bumi. Karena kalau surga ini seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Bukan seluas bumi, seluas langit dan bumi. Wallahu ta'ala alam. Jadi sijjin itu apa? Neraka. Sijjin neraka. Ma adraka ma sijjin. Dan tahukah kamu apa itu sijjin? Sini enggak datang jawabannya. Dan tahukah kamu apa itu sijjin? Tidak datang jawabannya.
pertanyaan tapi tidak datang jawabannya. Sebab maksud pertanyaan dalam ayat ini adalah lit-ta'zim, untuk mengagungkan hari tersebut atau untuk mengagungkan tempat tersebut. Itu untuk membesarkan rasa takut kita terhadap si jin tersebut. Berkata Imam Ibnu Katsir, huwa amrun azimun wa sijnun mukimun wa azabun alimun. Sijin itu adalah perkara yang sangat besar. Sijnun mukim, tahanan yang sempit yang abadi. Wa azabun alim, dan azab yang sangat pedih. Ya, supaya manusia tidak menyepelekan terhadap urusan neraka, maka diberi pertanyaan ini. Maka yang menyepelekan urusan neraka kasih pertanyaan ini. Kamu tahu nggak apa itu neraka? Bukan kita minta jawaban, tapi supaya mikir. Neraka itu sangat menakutkan. Kok menyepelekan sekali orang ini terhadap urusan neraka? Seolah-olah dia tidak tahu apa itu neraka. Kemudian ayat yang ke-9, Kitabum Marqum. Nah, Kitabum Marqum ini bukan jawaban tentang pertanyaan, tahukah kamu apa itu si jin? Bukan. Tapi Kitabum Marqum ini penafsiran untuk ayat 7. Inna kitabal fujjar, ada kitab di situ. Sesungguhnya catatan para pendurhaka. Nah, catatan tersebut dijelaskan dalam ayat 9, Kitabum Marqum. Kitab yang di dalamnya ada catatan. Maksudnya catatan yang terjaga, tidak akan berubah selamanya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay marqumun maktubun mafrugun minhu la yuzadu fihi ahad wa la yunqasu minhu ahad. Yaitu kitab yang tercatat, tertulis, sudah selesai catatannya. Tidak ada catatan baru lagi. Tidak ada catatan tambahan untuk seseorang dan tidak ada catatan pengurangan untuk seseorang. Itu kitab apa? Allahul Mahfuz. Kitab catatan takdir. Sudah selesai. Tidak akan dirubah lagi. Tidak ada perubahan pada Allahul Mahfuz. Sampai masuk surga, sampai masuk neraka, semuanya sudah tercatat. Nasib kita, apakah masuk surga atau masuk neraka, itu sudah tercatat. Tidak akan dirubah lagi, tidak akan ditambahi, tidak akan dikurangi. Itu maksud tentang Kitabum Marqum. Jadi catatan takdir yang ada di Allahul Mahfuz ini tidak akan berubah. Catatannya sudah selesai, tintanya sudah mengering, penanya sudah diangkat, sehingga tidak ada lagi perubahan catatan di sana. Maka ayat ini menunjukkan bahwa masuknya para pendurhaka ke dalam neraka itu memang sudah ada dalam catatan takdir. Ya. Kemudian ayat yang ke-10, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Ini orang-orang kafir. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay la yusaddiquna bi wuqu'ihi wa la ya'taqiduna kaunahu wa yastab'iduna amrahu. Celakalah bagi orang-orang yang celakalah pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Maka berkata Imam Ibnu Katsir, yaitu mereka tidak membenarkan adanya kejadian hari pembalasan. Mereka tidak meyakini keberadaannya.
dan mereka memustahilkan urusannya. Jadi mendustakan hari kebangkitan, dikatakan oleh beliau, yaitu tidak membenarkan, tidak mempercayai, tidak meyakini, dan menganggap itu apa? Mustahil terjadi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim." Dan tidak ada yang mendustakan terhadap hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay mu'tadin fi af'alihi, dia melampaui batas dalam perbuatannya. Min ta'atil harami, yaitu melakukan perkara yang haram. Wal mujawazati fi tanawulil mubah, dan melampaui batas di dalam melakukan perkara yang mubah. Jadi orang yang melampaui batas, kata beliau, itu melampaui batas dengan perbuatannya berupa melakukan perkara yang haram. Karena batasan kita itu hanya pada yang halal. Nabi SAW mengatakan, ya, perumpamaan Islam ini itu jalan yang lurus. Di samping jalan kanan kiri itu ada pintu-pintu. Ya. Ada pintu-pintu. Ya. Di mana setiap pintu ini memanggil kita yang berjalan di jalan lurus ini supaya apa? Belok kanan atau belok kiri. Maka pintu-pintu tersebut, kata Rasulullah, itu adalah maharimullah. Itu batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi batas kita hanya jalan itu. Kalau belok kanan kita keluar batas. Itulah perkara-perkara yang apa? Haram, yang akan mengeluarkan kita dari jalan yang lurus dalam Islam ini. Jadi dia melampaui batas dengan perbuatannya berupa melakukan perkara yang haram, atau dia melakukan perkara yang mubah tapi secara berlebihan. Melakukan perkara yang mubah secara berlebihan. Maka ini juga tercela. Bukan dalam masalah melakukan perkara yang mubahnya, tapi berlebihannya di dalam perkara yang mubah. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu apa? Tercela. Melakukan perkara yang haram itu jelas melampaui batas. Mau sedikit, mau banyak, sama-sama melampaui batas. Adapun melakukan perkara yang halal, maka itu masih ada pada batasan. Tapi kalau berlebihan, maka ini melampaui batas. Karena kalau berlebihan, perkara yang halal itu bahaya bagi kita. Umpamanya dalam urusan dunia, perkara yang halal. Apa? Contohnya apa? Makan lah. Makan dan minum. Itu boleh, halal, silakan. Kul washrob. Makan dan minumlah. Walbas. Pakai pakaian. Tapi Rasulullah mengingatkan apa? Fi ghairi makhilatin wala sarofin. Dalam keadaan tidak sombong. Dan dalam keadaan tidak berlebihan. Makan silahkan, minum silahkan, berpakaian silahkan, sesuai dengan selera. Tapi ada dua batasan. Jangan sombong dalam berpakaian, jangan sombong dengan makan dan minuman. Yang kedua apa? Jangan berlebihan. Jadi berlebihan dalam perkara yang halal itu haram hukumnya. Melakukan perkara yang halalnya halal. Berlebihannya itu yang apa? Yang haram, yang dilarang. Ya. Kemudian al-athimu, berkata Imam Ibnu Katsir, wal athimu, dan orang yang berdosa,
fi aqwalihi, dalam perkataannya. In haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dusta. Wa in wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia menyelisih janjinya. Wa in khasama fajara, ini ayat-ayat orang munafik. Kalau dia bertengkar, bersengketa dengan seorang, fajara, maka dia melakukan kecurangan. Maka dia melakukan kecurangan. Ya, jadi tidak ada yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan nanti, kecuali orang yang melampaui batas dalam agama ini dan orang yang suka melakukan dosa, baik berkaitan dengan perbuatan maupun berkaitan dengan perkataan. Dan demikianlah orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang melampaui batas dan berbuat dosa, baik dalam perbuatan mereka maupun dalam perkataan. Contoh perkataan, mereka mengatakan apa? Ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Ini sebesar-besar kedustaan lisan. Kemudian dalam perbuatan, ya mereka sujud, mereka beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Maka ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Batasan sujud itu hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, dia sujud kepada selain Allah Ta'ala, berarti sudah di luar batas. Kemudian ayat yang berikutnya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apa terjemahnya tadi? Tutla apa? Tutla tadi dibacakan. Apabila dibacakan kepada orang tersebut ayat-ayat kami, Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW atau hukum syariat ini, qala asatirul awwalin, maka mereka akan mengatakan itu dongeng orang-orang terdahulu. Ai idza sami'a kalam Allah Ta'ala minar rasul yukadzibu bihi wa yadhunnu bihi dhanna as-sawi fayataqidu annahu mufta'alun majmu'un min kutubil awaili. Apabila dia membaca kalam Allah, Al-Qur'an, yang disampaikan oleh Rasul SAW, maka dia mendustakannya dan dia berprasangka dengan prasangka yang buruk terhadap Al-Quran, dan dia meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kumpulan dari kitab-kitab terdahulu. Jadi dianggapnya Nabi Muhammad SAW itu mengkoleksi kitab-kitab terdahulu. Apa kalau kita apa namanya? Clipping ya. Ambil sini. Untuk satu materi ambil dari koran ini, koran itu, apa clipping ya. Nah, ya. Seolah-olah mereka meyakini bahwa Nabi itu tukang clipping gitu. Mengambil cerita kitab-kitab orang terdahulu lalu dikumpulkan dalam kitab yang dikatakan oleh Nabi ini Al-Qur'an. Itu keyakinan mereka. Jadi ini orang mu'tadin azim yang mendustakan hari pembalasan. Kalau dibacakan Quran kepadanya, maka dia berpaling karena dia menganggap Al-Quran itu dongeng, itu cerita. Cerita yang tidak ada kenyataannya. Hanya mengutip cerita orang-orang terdahulu. Ayat yang berikutnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa terjemahannya tadi? Sekali-kali tidak benar, bahkan apa yang mereka usahakan atau perbuat itu telah menutupi hati mereka. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ai laisal amru kama za'amu. Urusannya tidak seperti yang mereka kira. Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Maka kenyataannya tidak seperti itu. Ini
penolakan ya, untuk menyanggah, membantah perkataan mereka bahwa Al-Quran adalah dongeng orang-orang terdahulu. Wala kama qalu, dan tidak juga seperti yang mereka katakan, inna hadzal qur'ana asatirul awalin, bahwa Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Bal huwa kalamullahi wa wahyuhu wa tanziluhu ala rasulih. Akan tetapi Al-Quran adalah firman Allah dan wahyunya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hajaba qulubahum anil imani bihi, dan sesungguhnya yang menghalangi hati mereka dari beriman kepada Al-Quran, ma'alaiha minar rini, yaitu apa yang ada pada hati mereka berupa ar-rin, alladzi qad labisa qulubahum, yang telah mencampuri hati mereka, min kathratiz dzunubi wal khotoya, dari sebab banyaknya dosa dan kesalahan. Jadi di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, sampai mereka mengatakan Quran itu dongeng orang-orang terdahulu, penyebabnya adalah pada hati mereka ada ar-rin yang mencampuri hati mereka. Di mana ar-rin ini timbul dari sebab banyak dosa dan kesalahan yang mereka perbuat. Berkata Imam Ibnu Katsir, warrinu ya'tari qulubal kafirin, dan rin itu menimpa hati orang-orang kafir. Apa itu rin? Kemudian beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Innal abda, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza adznaba dzanban, apabila melakukan sebuah dosa, kanat nuktatan sauda fi qalbihi, maka itu akan menjadi noda hitam di hatinya. Fa in taba minha, kalau dia bertobat dari dosa tersebut, saqula qalbuhu, hatinya kembali bersih. Wa in zada, tapi kalau seandainya dia bertambah melakukan dosa, zadat, maka noda hitamnya akan semakin bertambah besar. Fadzalika qaulullahi ta'ala, maka itulah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi rin di sini adalah noda hitam yang ada dalam hati, yang itu timbul dengan sebab perbuatan dosa. Dan ini adalah penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Tirmidzi, hasanun sahih. Hadis ini adalah hasan sahih. Jadi yang menjadikan mereka mendustakan Al-Quran, sehingga mereka mendustakan hari pembalasan, itu penyebabnya adalah noda hitam yang ada di hati mereka, yang mana noda ini timbul dari sebab perbuatan dosa dan melampaui batas yang mereka lakukan. Semakin bertambah dosa dan perbuatan melampaui batas mereka, maka semakin besar noda ini, sampai pada akhirnya apa? Mengunci hati mereka. Kemudian ayat yang berikutnya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak benar apa yang mereka sampaikan. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sesungguhnya mereka pada hari kebangkitan nanti akan terhalang dari melihat Allah Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ailahum yaumul qiyamati, ailahum yaumal qiyamati manzilun wa nuzulu sijjin. Pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan tempat, yaitu berupa sijjin yang tadi diceritakan.
Tsummahum yaumal qiyamati ma'adzalika. Kemudian mereka pada hari kiamat, di samping mereka masuk ke dalam sijjin, mahjubuna an ru'yati rabbihim wa khaliqihim. Mereka terhalang dari melihat Rabb dan pencipta mereka. Jadi mereka tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i, berkata Imam Abu Abdillah yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, dalilun ala annal mu'minina yarawnahu azza wa jalla yauma idzin. Terdapat dalil bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah azza wa jalla yauma idzin pada hari kiamat, pada hari akhirat. Wa hadzal ladzi qalahu al-Imam Asy-Syafi'i, dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini rahimahullah, fi ghayatil husni, sangat bagus. Wa huwa istidlalun bi mafhumi hadhil ayati, dan ini merupakan pendalilan dengan mafhum apa yang dipahami dari ayat ini. Kama dalla alaihi mantuqu qoulihi ta'ala, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa orang beriman bisa melihat Allah Ta'ala, sementara orang kafir tidak bisa melihat Allah Ta'ala nanti di hari akhir. Ini dibicarakan langsung, bukan dipahami, tapi dibicarakan langsung. Kalau oleh ayat ini dipahami. Tapi kalau oleh ayat yang berikut ini, yaitu dalam surat Al-Qiyamah, ini bukan dipahami, tapi apa? Dibicarakan langsung. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman pada hari kiamat kelak itu berseri-seri bahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Rabbnya, itu kepada Allah Ta'ala. Wa kama dallat ala dzalikal ahaditsus sihahul mutawatiratu, dan sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih yang mutawatir, fi ru'yatil mu'minina rabbahum azza wa jalla fid daril akhirah, tentang orang-orang beriman melihat Allah azza wa jalla di negeri akhirat nanti, ru'yatan bil absari, yaitu melihat dengan mata, fi arasatil qiyamati wa fi rawdatil jannatil fakhirah, baik di arasat kiamat yaitu di mahsyar maupun di taman-taman surga. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa orang beriman melihat Allah Ta'ala di dua tempat. Pertama ketika di mahsyar, yang kedua ketika setelah masuk surga. Ya. Jadi di sini ayat berapa ini? Ayat 15 ya. Ayat 15 ini Allah menyatakan bahwa orang-orang kafir itu terhalang dari melihat Allah Ta'ala. Nah, pada hari akhir nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan hijab, menghilangkan tirai dari pandangan orang-orang beriman pada hari akhir nanti, sehingga orang-orang beriman bisa melihat Allah Ta'ala. Adapun bagi orang-orang kafir, maka hijab tersebut tetap Allah Ta'ala tetapkan bagi orang-orang kafir, sehingga mereka tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat, tapi bisa dilihatnya nanti di akhir sebagai bentuk kenikmatan bagi orang-orang beriman. Adapun di dunia, maka Allah Ta'ala tidak bisa dilihat. Nabi Mi'raj sampai Sidratul Muntaha gak bisa melihat Allah Ta'ala. Ketika ditanya oleh istrinya, apakah engkau melihat Allah? Maka Nabi menjawab, yang ada adalah cahaya, aku tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam di Tur Sina, maka suara Allah Ta'ala terdengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu rindunya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala, sudah mendengar suaranya. Maka kemudian Nabi Musa minta apa? Arini andur ilaik, tampakkanlah supaya aku bisa melihat kepadamu. Maka nggak mungkin Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil. Kalau memang Allah mustahil untuk dilihat,
selamanya di dunia pun di akhirat, maka nggak mungkin sekelas Nabi Musa minta sesuatu yang mustahil. Kalau itu mustahil, mungkin kita nanya, ini Nabi Musa kok nggak tahu masalah akidah ini, misalkan gitu ya. Tapi Nabi Musa malah minta. Maka yang nggak tahu akidah ini bukan Nabi Musa, tapi siapa? Orang yang mengatakan tidak bisa melihat Allah Ta'ala, itu tidak tahu akidah yang benar. Nabi Musa tahu, beliau Nabi dan Rasul, bahwa Allah bisa dilihat. Makanya beliau minta supaya bisa melihat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, innaka lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat saya. Nah, coba lihat gunung. Kalau dia masih ada, maka kamu bisa melihat aku. Falamma tajalla lil jabali, ketika Allah menampakkan untuk gunung, ja'alahu dakka, Allah jadikan gunung itu apa? Hancur menjadi debu. Maka Nabi Musa pun jatuh pingsan. Di dunia tidak bisa. Disebutkan dalam hadis bahwa lan yarul abdu rabbahu hatta yamut. Tidak akan bisa melihat seorang hamba kepada Allah sehingga dia mati. Jadi harus mati dulu. Nah, mati itu maksudnya dia akan bisa melihat Allah Ta'ala kapan? Di hari kiamat nanti. Atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana Imam Syafi'i berhujjah dengan ayat ini? Bahwa orang beriman bisa melihat Allah Ta'ala. Beliau mengatakan begini. Idza kanal kafiruna mahjubina an ru'yati rabbihim bisakhat fal mu'minuna yarawna rabbahum birridha. Apabila orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah Ta'ala karena Allah benci kepada mereka, murka kepada mereka, dengan kemurkaannya Allah Ta'ala jadikan orang kafir gak bisa melihat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikan orang beriman bisa melihat kepada Allah Ta'ala dengan sebab keridhoannya. Dengan sebab apa? Keridhoan. Sampai beliau bersumpah, Imam Syafi'i ini, seandainya tidak bisa melihat, seandainya orang beriman tidak bisa melihat Allah Ta'ala nanti di hari akhir, maka Asy-Syafi'i tidak akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kan ternyata orang beriman dengan orang kafir kedudukannya apa? Sama. Orang kafir gak bisa melihat, orang beriman juga nggak bisa melihat. Wah, kalau begitu kedudukannya sama. Ya untuk apa kalau kafir dengan mukmin kedudukannya sama? Kita capek-capek apa? Beribadah. Ya kurang lebih begitu maksud perkataan beliau. Maka orang beriman beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak bisa melihat Allah Ta'ala di hari akhir nanti karena Allah benci kepada mereka. Nah, orang beriman Allah ridhoi, Allah cintai. Maka orang beriman beda dengan orang kafir. Orang beriman bisa melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik, itu orang-orang beriman di dunia ini, al-husna, bagi mereka al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Berkata Rasulullah SAW, ziyadah adalah ar-ru'yah, yaitu dia bisa melihat kepada Allah Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Katsir, beliau menukil dari Imam Al-Hasanul Basri, yukshaful hijabu fayanduru ilaihil mu'minuna, disingkapkan hijab, tabir, sehingga orang-orang beriman bisa melihat kepada Allah Ta'ala, wal kafiruna, dan orang kafir juga, thumma yuhjabu anhul kafirun, kemudian Allah Ta'ala menghijab, menutupkan tabir kepada orang-orang kafir, wa yanduru ilaihil mu'minun, sehingga yang bisa melihat kepada Allah hanyalah orang-orang beriman. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, thumma innahum lasalul jahim. Apa artinya tadi? Kemudian sungguhnya mereka benar-benar masuk jahim, masuk neraka. Ayat thumma hum ma'a hadzal hirman, berkata Ibnu Katsir, maksudnya kemudian mereka orang-orang kafir bersama dengan
terhalang an ru'yatir rahman, dari melihat Allah, min ahlin niron, bahwa mereka ini kemudian menjadi penghuni neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, artinya kemudian dikatakan kepada mereka, inilah ya azab yang dulu kalian dustakan. Kalian kan tidak percaya adanya hari pembalasan. Kalian anggap bahwa neraka itu dongeng. Nah, ini buktinya. Inilah adab yang dulu kalian dustakan. Ayyuqalu lahum dzalika, yaitu dikatakan kepada mereka ala wajib tafri'i wat taubihi wat tasghiri wat tahkir, dengan bentuk penghinaan, ya, dengan bentuk apa? Penghinaan kepada mereka. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, beriman kepada adanya catatan takdir. Beriman kepada adanya catatan takdir. Ini dari ayat 7 sampai ayat 9. Beriman kepada adanya catatan takdir. Dan bahwa orang masuk neraka itu pun sudah dicatat dalam takdirnya. Yang kedua, bahwa catatan takdir tidak akan berubah. Itu catatan takdir di Allahul Mahfud, ini tidak akan berubah. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah sempurna menetapkan takdir ini, sehingga tidak ada perubahan. Biasanya kalau yang dirubah-rubah itu apa? Gak sempurna kan? Kita mau membangun, bikin rancangan bangunan, perencanaan pembangunan. Kemudian setelah membangun, ternyata ini kurang pas, dirubah. Nah, itu menunjukkan kalau ada perubahan itu tidak sempurna. Nah, takdir Allah itu sudah sempurna, maka tidak akan mengalami perubahan. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, pelajaran yang ketiga, ya, bahwa setiap dosa yang kita lakukan ini akan hati kita. Ini akan mengotori hati kita, sehingga akan menghalangi hidayah yang suci dan bersih. Setiap dosa yang kita lakukan itu akan mengotori hati kita, sehingga akan menghalangi hidayah yang suci dan bersih. Jadi hidayah itu bersih, suci. Maka kalau hatinya itu ternoda, kotor, hidayah nggak masuk. Ya. Seperti ilmu. Ya. Maka dalam cara bagaimana kita mendapatkan ilmu, cara bagaimana kita berhasil dalam mendapatkan ilmu, maka adalah dengan bertaubat dari dosa-dosa dan menjauhi maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu tempatnya dalam hati. Ilmu itu hidayah dari Allah Ta'ala. Ilmu itu tempatnya di mana? Dalam hati. Dan ilmu, karena dia ada hidayah dari Allah Ta'ala, itu bersih, suci. Nah, kalau wadahnya itu hati kita itu kotor, maka ilmu yang bersih, suci ini tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk, terhalang oleh noda dan kotoran tersebut. Maka semakin orang banyak membersihkan hatinya dengan cara bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan dan berusaha menghindari, menjauhi maksiat, ini akan menjaga kesucian hatinya, dan itu akan memudahkan masuknya hidayah, akan memudahkan masuknya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat,
kewajiban mengagungkan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan larangan dari merendahkannya. Karena ini merupakan perbuatan orang kafir. Ya. Al-Quran itu kitab yang agung, wajib kita agungkan, kita muliakan. Kepada mushafnya, kepada tulisannya, kepada isinya. Ya. Jadi tidak boleh menyepelekannya, tidak boleh merendahkannya. Meletakkan Al-Quran tidak boleh sembarangan. Tidak boleh meletakkan Al-Quran di tempat-tempat yang akan terhinakan di tempat tersebut. Kenapa? Karena ini menyepelekan atau merendahkan Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW itu perbuatan orang kafir. Di antara bentuk perendahan yang mereka lakukan, dicontohkan dalam ayat tadi apa? Al-Quran dianggapnya asatirul awwalin. Maka setiap penyepelean, perendahan terhadap Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, ini pengikutan terhadap perbuatan orang kafir tersebut. Ya harus hati-hati ya. Termasuk kertas yang di situ ada tulisan ayat Quran walaupun bukan mushaf, itu tidak boleh dibuang ke tempat sampah. Antara dia dijaga atau dia dihanguskan, dihilangkan, itu dengan cara dibakar. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu dibakar, sebagian mengatakan itu dikubur ya. Dikubur. Jadi ini untuk menjaga supaya tidak terhinakan. Hati-hati kalau kita menyapu ya. Juga kepada anak-anak kita. Kadang buku pelajaran apalagi yang kita kan buku pelajarannya memang semua pelajaran di situ ada ayat Qur'annya, ada hadisnya. Itu jangan sampai tercecer. Harus dimuliakan, harus diagungkan. Pelajaran yang berikutnya. Ya, beriman bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Ta'ala kelak di hari akhir. Jadi kita beriman bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Ta'ala kelak di hari akhir. Jadi katakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, an-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Ta'ala. Jadi melihatnya orang beriman kepada Allah Ta'ala itu bukan melihat secara keseluruhan. Karena la tudrikul absar. Allah itu tidak akan bisa dilihat secara keseluruhan. Makanya dikatakan dalam hadis maupun dalam perkataan sahabat seperti perkataan Abu Bakar radhiyallahu an, itu melihat kepada wajah Allah Ta'ala. Dan melihat tersebut dengan mata ya. Tidak ditakwil melihat dengan hati. Boleh pakai mata itu ya. Beriman bahwa orang-orang beriman akan melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan mata gitu ya. Kelak di hari akhir. Sebab kalau segala kata-kata melihat, ya ahlu takwil juga mengatakan melihat. Cuma bedanya kalau ahlu sunnah melihatnya dengan mata. Tapi kalau ahlu takwil melihatnya dengan hati. Apa melihat dengan hati itu? Ya, meyakini, memikirkan. Nah itu melihat dengan hati. Ya kalau melihat dengan hati di dunia juga sudah kan kita. Melihat Allah Ta'ala dengan hati kita, memikirkan kan itu. Meyakini tentang Allah Ta'ala sudah dalam hati. Nah di hari akhir nanti itu kan buahnya
Buah dari kita meyakini melihat dengan hati, maka nanti mah tidak dengan hati saja melihatnya, dengan apa? Dengan mata. Sama seperti surga, neraka. Sekarang kita melihat surga atau neraka enggak dengan hati? Melihat. Meyakini dengan hati kita, memikirkannya. Ya. Memikirkan bagaimana dahsyatnya surga dan neraka. Sudah. Lalu di hari akhir nanti, apakah surga dan neraka masih dipikirkan? Atau dilihat dan dirasakan? Dilihat dan dirasakan. Sehingga yakin itu ada yang ilmu yakin. Kapan itu ilmu yakin? Sekarang. Kemudian ada ainul yakin. Kapan ainul yakin? Kapan ainul yakin? Ini tingkatan yang lebih daripada ilmu yakin. Kapan ainul yakin? Ainul yakin itu keyakinan karena dilihat oleh mata langsung. Kapan? Ketika neraka didatangkan, digusur. Ya. Contoh itu kepada neraka ya. Ketika orang-orang beriman diperlihatkan apa? Surga. Itu keyakinannya ainul yakin, bukan ilmu yakin lagi. Kalau ilmunya sudah, sekarang ilmu yakin sudah. Nanti di akhirat ainul yakin, dilihat langsung oleh mata. Setelah itu hakul yakin. Hakul yakin mah bukan sekedar mengilmui saja, bukan sekedar melihat saja, tapi langsung merasakan di dalamnya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini saja tema kajian kita di pertemuan hari Ahad ini. Karena surat Mutaffifin ini cukup panjang, kita bagi pembahasannya pertemuan. Insyaallah pertemuan bulan depan kita masih membahas surat Al-Mutaffifin lanjutannya.